Rasanya dadaku mau meledak. Terus bagaimana caranya aku menatap Bang Reki lagi? Rasanya aku sangat malu. Gumam Azura. Sementara itu di ruangan berbeda Reki tengah jingkrak-jingkrak kesenangan. Yuhu, akhirnya aku ciuman juga. Reno menggeleng-gelengkan kepalanya saat melihat kelakuan Reki yang loncat-loncat di atas sofa. Ciuman di kening aja bangga. Cebik Reno. Ciuman bibir dong. Dan baru kejadian beberapa waktu yang lalu dalam lift. Kau bener, enak banget ternyata. Malam ini kudu dapat jatah lagi. Ucap Reki. Gila, di lift kan banyak orang Re? Tanya Reno. Siapa yang berani naik lift bersamaku saat aku ada di dalam? Aku patahkan leher mereka. Jawab Reki. Wah, selamat deh kalau ada kemajuan gitu aku juga turut senang. Ucap Reno. Kira-kira apa dia sudah punya perasaan sama aku apa belum ya? Tanya Reki. Sebaiknya kamu nyatain dulu perasaanmu Re, jangan pikirkan hasil akhirnya. Toh kalian membuat perjanjian selama 1 tahun juga. Jawab Reno. Aku masih gugup. Ucap Reki. Yaelah lebay banget sih. Kan sudah ciuman juga. Siapa tahu kamu punya kesempatan belah duren. Ucap Reno. Aku nggak suka duren. Jawab Reki. Bukan duren asli maksudku, tapi duren anu. Ucap Reno. Anu? Anu apa? Tanya Reki. Duren anu yang bisa dianu, yang membuat anu pengen dianu. Jawab Reno sembari terkekeh. Apaan sih? Tanya Reki. Apa mre? Jawab Reno. Gelap. Ucap Reki sembari duduk di sofa. Tok, tok, tok. Masuk. Ucap Reno. Liana tampak mendekat dan menyampaikan kalau di luar sedang ada tamu. Siapa? Tanya Reno. Ibu Aileen dari Wira Group. Jawab Liana yang memuat Reno dan Reki saling melihat satu sama lain. Suruh dia masuk. Ucap Reki. Liana kemudian membawa Aileen masuk ke dalam. Aku butuh bicara berdua denganmu. Tidak ada sangkut pautnya dengan si OB sampah ini. Ucap Aileen dengan sarkas. Reki melirik ke arah Reno dan kemudian menganggukkan kepalanya. Terima saja proposal yang dia ajukan. Bisik Reki yang kemudian pergi dari ruangan itu. Tapi, percayalah semua akan baik-baik aja. Untuk sekarang kita turuti maunya. Ucap Reki setengah beri bisik. Reno dengan terpaksa menuruti keinginan Reki. Meski sebenarnya dia sangat jengkel dengan Aileen saat ini. Bab ke-25, punya tujuan. Ada apa? Tanya Reno dengan wajah datar. Reno jadi benci sendiri melihat adik dari sahabatnya itu, karena Aileen berpendidikan namun tidak memiliki sopan santun. Aku mau menanyakan proposal yang aku ajukan tempo hari. Bagaimana? Apa proposal kerjasama itu diterima? Tanya Aileen dengan penuh percaya diri. Kalau bukan atas perintah Reki, aku tidak akan mau menerima partner kerjasama seperti dia. Aku tidak mengerti terbuat dari apa hati si Reki ini. Aku jadi gemas sendiri pengen nabok. Bodoh kok dipelihara. Apa sih bodoh itu bisa dimakan? Batin Reno. Aku sudah membaca proposalmu, dan aku memutuskan untuk menerimanya. Besok datanglah lagi untuk tanda tangan kontrak. Ucap Reno. Sudah kuduga proposal itu bagus untuk dipertimbangkan. Makasih ya kak. Ucap Aileen. Aileen, aku ingin bicara denganmu sebagai seorang kakak, dan bukan sebagai seorang partner bisnis. Aku harap kamu bisa menghargai Reki sebagai kakak kandungmu. Reki tidak seburuk yang kalian kira. Bukan salahnya kalau ibunya meninggal saat melahirkan dia. Bukan salah dia kalau dia menolak menjalankan perusahaan. Dia punya alasan khusus untuk itu.
Dan sepatutnya kamu senang, karena pada akhirnya kamu yang menduduki jabatan di Wera Group, bukan? Tanya Reno. Ya, aku memang bersyukur untuk itu. Bukan karena dia menolak menduduki jabatan, tapi bersyukur karena Wera Group tidak dibuat bangkrut sama dia. Seperti yang kita tahu, dia tidak mengenyam pendidikan tinggi. Mana bisa dia memimpin perusahaan? Lagi pula profesinya memang cocok jati OB dengan riwayat pendidikannya yang tidak tinggi itu. Jawab Aileen. Astaga, ini bocah rasanya ingin aku buat matanya kelilipan sendal. Mulutnya sangat pedas melebihi cabai setan 1 kilo. Kalau aku jadi Reki, adik begini mending aku tempeleng. Untung aja adikku laki-laki, jadi aku tidak pusing menghadapi mulut ember gadis seperti dia. Batin Reno. Kadang apa yang dilihat dengan mata, belum tentu itu yang sebenarnya. Aku hanya berharap kamu dan keluargamu tidak menyesal sudah menyanyiakan Reki selama ini. Ucap Reno. Tok. Tok. Masuk. Ucap Reno. Ceklek. Azura menekan handle pintu, dan matanya langsung bersitatap dengan mata Aileen. Aileen terlihat senyum sinis, dengan salah satu kaki menyilang. Pak, ada berkas yang harus Anda tanda tangani. Ucap Azura. Coba saya lihat. Ucap Reno. Aileen mengintip berkas apa yang diberikan oleh Azura. Jadi dia bekerja di bagian keuangan? Tanya Aileen. Harus diperiksa betul-betul, Kak. Karena banyak kejadian karyawan yang menggelapkan dana. Ucap Azura. Azura sama sekali tidak menanggapi tuduhan Aileen, karena dia sama sekali tidak merasa. Dia terlihat santai dan tetap berdiri di samping Reno. Azura sangat dewasa sekali. Dia sama sekali tidak mudah terprovokasi. Mungkin Reki sudah membicarakan semua tentang sikap keluarga yang tidak baik terhadapannya, batin Reno. Sudah. Ucap Reno setelah menandatangani berkas ini. Makasih, Pak. Permisi. Ucap Azura. Saat Azura keluar dari pintu, Reki berjalan ke arahnya sembari membawa nampan berisi minuman. Sekilas Azura jadi teringat dengan ciuman yang mereka lakukan beberapa waktu yang lalu. Azura jadi tertunduk dengan wajah bersemu merah. Kamu dari dalam? Tanya Reki. Ya, butuh tanda tangan Pak Reno. Itu minum buat Aileen? Tanya Azura. Ya. Azura menatap sedih ke arah mata suaminya. Dia merasa kasihan pada suaminya itu. Aku tidak apa-apa. Zura, aku katakan satu hal sama kamu. Aku tidak peduli meski semua orang di seluruh dunia membenciku. Asal itu bukan kamu, aku sama sekali tidak masalah. Tapi kalau kamu ikut membenciku juga, mungkin duniaku langsung kiamat. Ucapan Reki membuat mata Azura berkaca-kaca. Besarnya cinta Reki untuknya, baru dia resapi setelah dia membaca buku harian mantan suaminya. Kamu kenapa nangis? Aku nggak apa-apa. Tanya Reki sembari menyeka air mata Azura. Jangan nangis lagi, nanti aku cium di sini. Ucap Reki setengah berbisik. Puk. Azura memukul bahu Reki dengan pelan. Wajah sedihnya langsung berganti dengan tersipu malu. Aku kembali ke ruanganku. Abang tidak usah ladeni kalau Aileen bicara sembarangan. Ucap Azura. Iya istriku, aku akan selalu mendengarkanmu. Ucap Reki. Azura kemudian melangkah pergi menuju lift. Sementara Reki masuk ke dalam mengantar minuman untuk adik gadisnya. Dikasih racun gak nih? Tanya Aileen sembari mengangkat gelas minuman yang diberikan oleh Reki. Apa perlu aku mencicipinya lebih dulu? Tanya Reki. Tidak perlu. Takutnya nanti ketularan pembawa sial. Jawaban Aileen membuat Reno naik pitam, namun bergegas ditahan oleh Reki. Aileen, sekarang Kak Aaron sudah meninggal. Dan di rumah itu hanya ada kamu sebagai anak papa dan mama. Aku harap kamu bisa menjaga mereka dengan baik, karena aku tidak punya kesempatan itu. Kamu tenang saja, aku tidak akan pernah berpikir untuk merebut perusahaan itu darimu.
Bagiku begini saja sudah cukup. Pandai-pandai jaga diri. Ucapan Reiki malah ditanggapi sinis oleh Aileen. Kamu tidak kepikiran ngambil perusahaan, itu karena kamu tidak mampu menjalankannya. Jadi bukan karena kamu tidak menginginkannya. Ucap Aileen yang membuat Reiki tersenyum tipis. Sudahlah Ray, tidak perlu berdebat dengan Aileen. Kamu tidak akan menang. Mending kamu lanjut kerja aja. Ucap Reno. Dengerin tuh apa kata bos kamu. Jangan makan gaji buta. Timpal Aileen. Kamu juga pulanglah. Kepentinganmu sudah habis di sini. Besok baru datang lagi buat tanda tangan kontrak. Ucap Reno. Baiklah. Sampai jumpa besok, Kak. Ucap Aileen sembari bangkit dari tempat duduknya. Aileen kemudian keluar dari ruangan itu, sementara Reiki jadi berbaring di atas sofa panjang. Apa ini, Re? Masak aku terus-terusan melihatmu direndahkan sama Aileen? Rasanya aku ingin sekali menampar mulut adikmu itu. Ucap Reno. Sudahlah. Dia begitu karena tidak tahu apa-apa. Mau bagaimana lagi, dia saudaraku satu-satunya yang tersisa. Ucap Reiki. Salut sekali sama kesabaranmu. Ujar Reno. Kesabaran yang sudah teruji selama 27 tahun. Jadi kamu tidak usah heran kalau melihatku bersikap biasa saja dengan hinaan mereka. Terlebih apa yang mereka katakan itu sama sekali tidak benar. Ucap Reiki. Terserah saja kalau begitu, asal telingamu masih tebal. Ucap Reno. Aku punya tujuan sendiri dan punya cara sendiri untuk membuka mata hati mereka. Jadi kamu tenang saja. Ini hanya masalah waktu saja. Ucap Reiki. Hari itu berlalu terasa sangat lama bagi Reiki. Dia sudah tidak sabar ingin segera pulang bersama pujaan hatinya. Terlebih dia selalu terbayang-bayang dengan ciuman yang mereka lakukan beberapa waktu yang lalu. Dan setelah menunggu waktu cukup lama, jam pulang pun tiba. Reiki turun lebih dulu untuk menginformasikan sesuatu pada security. Mulai besok lift yang sebelah kiri hanya untuk aku dan istriku. Kamu harus memberitahu semua orang agar mematuhi peraturan itu. Siapapun yang melanggar pasti kena pecat. Dan ingat, jangan sampai hal ini diketahui oleh istriku. Apa kamu mengerti? Tanya Reiki. Mengerti, Pak? Jawab security. Dari kejauhan Reiki melihat Azura keluar dari lift. Azura tersenyum ke arahnya, hingga membuat Reiki meleleh jadinya. Apa ciumanku sangat ampuh? Hingga Azura jadi sering tersenyum hari ini. Apa itu artinya dia sudah memiliki perasaan untukku? Batin Reiki. Ayo kita pulang, Bang. Ucap Azura. Abang pengen sekali makan es krim. Di dekat kontrakan kita ada kedai es krim baru Mikyu. Apa kamu mau mencobanya? Tanya Reiki. Boleh. Jawab Azura. Hati Reiki terasa berbunga-bunga saat ini, karena dia merasa sedikit lagi sudah berhasil menaklukkan hati sang istri. Sesampai di sana, Reiki dan Azura langsung memesan es krim sesuai selera mereka. Apa tadi Aileen mengatakan sesuatu? Tanya Azura. Ya, seperti biasa. Tapi itu tidak apa-apa, aku sudah kebal. Hal seperti itu sudah aku rasakan hampir 27 tahun lamanya. Jawab Reiki. Bagaimana bisa abang tahan diperlakukan seperti itu? Tanya Azura. Karena hanya mereka keluargaku. Aku nggak punya keluarga lain selain mereka. Jawab Reiki. Tapi sekarang abang sudah punya aku. Aku keluarga abang selain mereka. Abang tidak butuh orang-orang yang tidak menghargai abang. Ucap Azura. Tapi kamu hanya menganggapku keluarga selama 1 tahun. Ucap Reiki. Apa Bang Reiki mengingat soal surat perjanjian itu? Batin Azura. Berusahalah agar surat perjanjian itu tidak berlaku lagi. Ucapan Azura membuat gerakan tangan Reiki terhenti. Apa maksudmu ingin memberiku kesempatan? Tanya Reiki.
Azura mengangguk. Sesungguh? Tanya Reki dengan binar bahagia. Iya, tapi bukankah abang sudah menyukai wanita lain? Sindir Azura. Aku akan melupakannya, kalau kamu memang bersedia memberiku kesempatan. Ucap Reki. Bisa aja. Laki-laki selalu begitu. Ucap Azura. Berarti sudah bisa dapat jatah dong ya? Tanya Reki sembari terkekeh. Sementara Azura jadi terbatuk. Jangan ngelunjak. Memberi kesempatan bukan berarti bisa segalanya. Abang harus tunjukkan dulu keseriusan abang. Jawab Azura. Maaf bang. Rasanya belum selesai debaran saat kita berciuman tadi lagi. Aku masih ingin mengenalmu lebih jauh lagi. Sebenarnya bukan aku yang memberikan waktu untukmu, tapi akulah yang minta waktu itu darimu, batin Azura. Iya, aku mengerti. Aku akan sabar. Ucap Reki sembari tersenyum. Setelah selesai makan es krim, mereka pun pulang ke rumah. Sesampai di kontrakan, lagi-lagi mereka disambut lagu handalan Tini dan Myuni. Abang pilih yang mana, perawan atau janda? Perawan memang menawan, janda lebih. Tini mengedipkan mata ke arah Reki, yang membuat pria itu geleng-geleng kepala. Apa mereka tidak punya lagu lain? Pergi ngantor lagu itu, sampai pulang ke rumah masih lagu itu juga. Gerutu Azura. Azura masuk ke dalam rumah sembari ngomel-ngomel. Bang karaokean yuk. Ucap Myuni. Gak bisa nyanyi men. Suara abang fals. Ucap Reki. Suara abang merdu saat has-has saja ya bang? Tanya Tini sembari terkekeh. Kamu ini ada-ada aja. Ucap Reki. Kok kami gak pernah dengar ya bang? Padahal tiap malam telinga kami nemplok di dinding. Kerasin dikit napa itu suara? Kami kebagian suara juga gak apa bang. Ujar Myuni. Gak boleh dong. Rahasia perusahaan. Ucap Reki sembari masuk ke dalam rumah. Ya ampun beruntung banget dapetin Bang Reki. Biar kata cuma OB, tapi dia sangat jantan, bikin nyut-nyutan ini laki. Ucap Tini. Kapan ketemu pangeran ganteng dan jantan kayak dia? Timpal Myuni. Sementara itu, saat Reki masuk kamar Azura sudah berwajah masam. Dia tidak suka kalau Reki mengobrol lama-lama dengan dua janda itu. Bab ke-26, Cemburu Berat. Beb. Him? Dia nggak nolak aku panggil Beb. Reki senyum-senyum sendiri dari belakang punggung Azura. Sementara bibir Azura masih saja membrengut. Kok ngomong sama suami dipunggungi seperti itu? Nggak sopan tahu? Ucap Reki sembari melepas seragam UB miliknya. Mendengar ucapan Reki, Azura jadi berbalik badan dan menatap suaminya itu. Aku pikir abang gak peduli dengan perasaanku. Ucap Azura. Kenapa kamu mikirnya gitu? Tanya Reki sembari menatap ke arah istrinya. Soalnya abang kayaknya senang sekali ngobrol sama dua janda genit itu. Jawab Azura dengan mata mengerling. OMG, apa istriku sedang cemburu? Dada Reki seperti ada bunga yang sedang bermekaran saat ini. Pria itu jadi senyum-senyum sendiri hingga menciptakan salah paham yang baru. Ternyata benar-benar senang ya? Pakai senyum-senyum segala. Sana tidur sama jantel-jantel itu. Azura menyambar handuknya dan bermaksud ingin pergi ke kamar mandi. Grab. Deg. Deg. Jantung Azura berdegup dengan kencang saat suaminya yang sedang bertelanjang dada memeluknya dari arah belakang. Sementara kedua tangan Reki melingkar manja dan erat di pinggang rampingnya. Aku senang karena kamu cemburu sama mereka. Bisik Reki dengan suara sensualnya. Pria itu bahkan membenamkan wajahnya di ceruk leher Azura yang jenjang, hingga membuat istrinya itu merasakan desir aneh. Si siapa yang cemburu? Abang jangan kegiran. Tanya Azura sembari berbalik badan
namun tangan Reiki masih melingkar di tubuhnya. Itu terlihat dari hidungmu. Reiki mencolek hidung mancung Azura. Hidungku? Ulang Azura. Azura spontan jadi menyentuh hidung mancungnya, sementara Reiki jadi mengulum senyumnya. Abang ngerjain aku ya? Mata Azura mengerling saat melihat Reiki mengulum senyumnya. Hidungmu kembung kempis kalau sedang berbohong. Jawab Reiki. Mana ada seperti itu. Pokoknya aku nggak cemburu. Ucap Azura sembari melepaskan pelukan tangan Reiki. Azura kemudian bergegas ke kamar mandi, sembari memegang dadanya yang berdebar. Azura akui, tiap kali Reiki menyentuhnya dengan intim, jantungnya jadi bereaksi berlebihan. Ditambah saat suaminya itu menatapnya dengan penuh cinta. Bahaya sekali berdekatan dengan Bang Reiki. Dia ini sangat meresahkan. Pertahananku cepat runtuh kalau begini. Aku masih ingin mengenalnya dulu, agar aku tidak menyesal memberikan seluruh hatiku buat dia. Gumam Azura. Setelah menunggu hampir 15 menit, Azura akhirnya keluar dari dalam kamar mandi. Nanti nggak usah masak buat makan malam. Kita makan di luar aja. Ujar Reiki. Emang abang punya duit? Kan kita belum gajian, Bang. Tanya Azura sembari melepas handuk dari atas kepalanya. Reno nyicil utangnya. Kita bisa makan lesehan lagi. Jawab Reiki. Utang Kak Reno berapa sih? Kok nggak lunas-lunas? Tanya Azura. Banyak. Yang aku ingat 15 juta, nggak tahu yang nggak ingatnya berapa. Jawab Reiki. Mungkin yang nggak ingat ada 15 miliar. Ucap Azura. Bisa jadi. Soalnya sebelum jadi wakil direktur, kerjanya ngutang mulu. Sampai dicariin rentenir. Ujar Reiki. Masak sih, Bang? Reiki menahan tawanya, karena ternyata istrinya itu percaya dengan bualannya. Abang mandi dulu. Rasanya sudah gatal sekali. Dan siapa tahu nanti malam. Reiki menaik turunkan alisnya, yang membuat Azura langsung berbalik badan dan berpura-pura sibuk. Reiki kemudian berjalan ke arah Azura yang sedang membelakangi dirinya. Pria tampan itu dengan jahil meniup telinga Azura, hingga istrinya itu jadi merinding dibuatnya. Cekakah, jahil banget sih. Azura memutar tubuhnya, namun dia menyembunyikan senyumnya. Setelah hampir 20 menit berada di dalam kamar mandi, Reiki akhirnya keluar dari kamar mandi. Besok hari Minggu. Itu artinya libur kerja. Aku ingin mengajakmu pergi ke makam Kak Eren. Barangkali kamu merindukan dia. Soalnya aku juga merindukan dia. Ucap Reiki sembari menyapu rambutnya yang basah dengan sehelai handuk. Rinduku sudah hilang tanpa bekas sama manusia durjana itu. Tapi aku tidak mungkin mengatakan hal itu sama Bang Reiki. Dia pasti sangat terluka saat mengetahui kebenarannya. Jadi lebih baik aku setuju aja, batin Azura. Baiklah. Kita akan pergi besok pagi. Jawab Azura. Dia langsung setuju. Apa dia masih mencintai Kak Eren? Apa benar aku hanya kegiran saat melihat matanya yang bercahaya saat aku menggodanya? Oke, besok pagi. Ucap Reiki. Reiki bergegas berpakaian. Setelah selesai dia berbaring di atas tempat tidur sembari bermain ponsel. Saat azan berkumandang, Azura terlihat bingung saat melihat suaminya pergi ke kamar mandi, dan kemudian mengganti pakaiannya dengan baju koko, kopiah dan sarung. Senyum Azura tampak lebar saat melihat suaminya itu ingin melaksanakan sholat. Alhamdulillah. Abang sudah mulai sholat lagi? Tanya Azura. Ya. Jawab Reiki sembari tersenyum. Kalau begitu tunggu aku, Bang. Kita sholat berjamaah. Ucap Azura. Tidak. Aku belum siap jadi imam sholatmu. Takutnya aku keliru, karena aku masih dalam tahap mengingat-ingat. Ucapan Reiki membuat Azura sedikit kecewa. Tapi dia bisa memaklumi keadaan suaminya itu. Baiklah.
Beritahu aku kalau abang sudah siap. Ucap Azura yang kemudian pergi ke kamar mandi dan membiarkan suaminya melaksanakan sholat lebih dulu. Setelah mereka selesai sholat, mereka pun bersiap untuk makan malam di luar. Dang, dang, dut. Azura dan Reiki sama-sama menghentikan gerakan tangannya yang sedang bersiap-siap saat mendengar duo janda kembali menyetel lagu yang sama seperti yang mereka dengar sebelumnya. Ya Allah, baru juga selesai azan maghrib. Ini kok nyetel lagu ginian lagi? Aku sampai bosan dengar lagu ini setiap hari. Coba sekali-kali lagu nasyid atau lagu apa gitu yang slow dikit. Ucap Azura sembari meneruskan kegiatannya. Hobi mereka. Nanti aku belikan speaker Bluetooth kalau kamu mau. Agar bisa menyetel lagu yang kamu inginkan. Ujar Reiki. Mereka mah bukan hobi, tapi memang pengen godain abang. Ucap Azura. Itu karena mereka nggak tahu kalau yang aku nikahi janda berkualitas. Ujar Reiki. Ayo kita pergi. Takutnya nanti kemalaman. Ucap Azura sembari melangkah pergi lebih dulu ke arah pintu. Reiki mengekor di belakang Azura setelah dirinya mengenakan hadi berwarna hitam. Abang mau kemana? Tanya Myuni sembari tangannya mengecilkan suara speaker. Mau makan malam di luar. Mau ikut? Mendengar pertanyaan Reiki, tentu saja Azura jadi terkejut. Rasa tidak sukanya meningkat jadi 200%. Bungkus saja buat kami, Bang. Kebetulan kami juga belum makan. Ucap Tini. Oke. Ditunggu ya. Ucap Reiki. Azura naik ke atas motor. Di sepanjang jalan Azura hanya diam saja. Reiki tahu Azura tidak suka kalau dirinya berinteraksi dengan Tini dan Myuni yang di setiap kesempatan selalu menggodanya. Setelah mereka sampai di salah satu tempat makan lesehan, mereka mulai memesan makanan yang mereka sukai. Reiki juga memesan makanan yang akan dibungkus untuk Myuni dan Tini. Aku rasa mereka tidak serius ingin menggodaku. Tapi mereka senang melakukannya saat melihatmu cemburu. Aku pikir kalau kamu dekat dengan mereka, mereka tidak akan melakukan itu lagi. Coba saja berteman dengan mereka. Ucap Reiki. Nggak mau. Jawab Azura dengan bibir mengerucut. Terlihat jelas kecemburuanmu itu. Ucap Reiki dengan bibirnya yang menyungging. Aku tidak cemburu. Ucap Azura sembari memalingkan wajahnya ke tempat lain. Tapi aku sangat suka dicemburui olehmu. Kalau dengan kedekatanku dengan mereka bisa membuatmu melihatku, maka aku akan semakin dekat dengan kedua janda itu. Ucapan Reiki membuat bola mata Azura membulat. Abang jangan menjadikan itu sebagai alasan. Nanti aku bisa jadi ilfil kalau abang asal nemplok pada wanita mana saja. Ucap Azura. Susah juga kalau tidak punya pengalaman mengambil hati wanita. Gumam Reiki, namun masih bisa didengar oleh Azura. Tidak perlu banyak pengalaman mengambil hati wanita, karena tanpa melakukannya pun kamu sudah membuat banyak wanita meleleh oleh sikap manismu itu, batin Azura. Tidak berapa lama kemudian makanan yang mereka pesan pun sudah jadi. Mereka pun makan malam sembari berbincang sesekali. Setelah selesai, mereka pun langsung pulang dengan membawa 2 bungkus makanan untuk Tini dan Myuni. Saat tiba di sana, mereka melihat suasana sekitar rumah mereka sedang ramai. Bang, ada apa dengan rumah kita? Tanya Azura saat melihat beberapa tetangga berkerumun menutupi depan rumah mereka. Reiki dan Azura bergegas turun dari motor dan menerobos kerumunan. Ada apa? Azura mencoba bertanya pada salah satu warga, namun yang dia dapatkan hanya kedikan bahu. Lepasin aku, Mas! Aku nggak mau balikan sama kamu. Myuni menahan rasa sakit di kulit kepalanya saat suami yang dia gugat cerai 2 bulan lalu mencengkeram kuat rambutnya. Tapi kita belum ketok palu. Kamu masih istriku secara hukum. Ucap Perik. Pokoknya aku nggak mau. Lepasin aku. Siapa yang mau rujuk sama laki-laki tukang judi tukang mabok kayak kamu? Ucap Myuni.
Mas, lepasin Mbak Miuni. Kasihan dia, Mas. Tini berusaha melepaskan cengkeraman tangan Arik di rambut Miuni. Jangan ikut campur. Kalian berdua sama saja. Lebih suka jadi lonte daripada dipelihara suami sah. Ucap Arik sembari mendorong Tini hingga janda tanpa anak itu terjatuh ke tanah. Siapa yang mau dipelihara tanpa dinafkahi? Mending jadi lonte tapi dibayar. Daripada hidup sama kamu, cuma dimanfaatkan dan tidak bertanggung jawab. Ucap Miuni sembari berteriak. Tutup mulutmu! Arik hendak memukul Miuni tapi aksinya itu terhenti saat Azura memukul kepalanya dengan sendal yang memiliki heel setinggi 3 senti itu. Sementara Reki jadi menepuk dahinya saat melihat aksi spontan Azura, yang sama sekali belum sempat dia cegah. Apa kamu tuli? Dia nggak mau rujuk sama kamu. Istri itu bukan cuma buat teman tidur, tapi perlu kamu hidupi juga. Ucap Azura. Arik menggeleng-gelengkan kepalanya yang terasa pening, karena pukulan benda yang sedikit lancip itu. Sementara tangannya spontan jadi terlepas dari rambut Miuni. Miuni dan Tini jadi saling berpelukan. Oh, ada gadis yang lebih cantik dari Miuni rupanya. Aku pikir kamu saja yang menggantikan dia. Kamu sudah sok jadi pahlawan bagi wanita lain, maka kamu korbankan saja dirimu untuk dia. Ucap Arik. Tap. Arik mencengkeram lengan Azura, namun segera ditarik kasar oleh Azura. Melihat hal itu, ubun-ubun Reki terasa mendidih. Jangan cari masalah di sini, Mas. Pergilah dari sini. Sampai kapanpun aku gak akan mau balikan sama kamu. Minggu depan sidang putusan cerai. Aku mau bebas sepenuhnya dari kamu. Ucap Miuni. Aku gak peduli sama kamu. Cerai ya cerai saja. Lihatlah dia. Kecantikannya 3 kali lipat dari kecantikanmu. Dia... Biug. Tanpa basa-basi Reki melayangkan sebuah pukulan keras di wajah laki-laki berambut ikal itu. Tapi yang kamu puji itu adalah istriku. Aku tidak suka ada laki-laki lain memuji istriku di depanku, apalagi kalau sampai kamu menyentuh dia sembarangan. Ucap Reki dengan pandangan berapi-api. Kurang ajar! Arik bangkit dari tanah dan kemudian menyerang Reki secara membabi buta. Namun Reki sama sekali bukanlah tandingannya. Bang, hati-hati. Dia punya senjata. Dia... Belum selesai Miuni bicara, Arik sudah lebih dulu mengeluarkan pisau dari balik pinggangnya. Melihat hal itu, Azura jadi panik karena takut Reki terluka. Bang! Azura yang hendak mendekat ke arah suaminya, ditahan oleh isyarat tangan Reki. Arik berlari ke arah Reki sembari hendak menghujamkan pisau tajam itu. Azura jadi gemetar, karena Reki terlihat diam saja tanpa membuat gerakan apapun. Sampai jarak antara Reki dan Arik hanya berkisar setengah meter saja, barulah Reki membuat gerakan yang sama sekali tidak bisa dibaca oleh semua orang yang menyaksikan perkelahian itu. Hiatit. Tap. Tap. Kerakak. Akak. Arik menjerit kesakitan saat tangan kanannya sudah Reki patahkan. Arik yang hendak menghujamkan pisau itu harus merelakan tangannya patah saat tangan yang hampir mencapai Reki berhasil ditangkap pria itu dengan bergerak ke sisi kanan dan menjepit tangan Arik dengan kedua tangannya. Tangan Arik kemudian dihentakkan ke atas hingga patah dan pisau terjatuh dari genggaman tangannya. Tidak hanya itu, Reki bahkan memelintir tangan Arik ke belakang hingga tangan pria berambut ikal itu bertambah patahnya. Inilah yang disebut pria sampah. Berani mengangkat tangan pada wanita adalah seorang banci. Dan banci tidak perlu batangan, melainkan lubang tahi. Duak. Duak. Reki menendang selangkangan Arik dengan lututnya. Pria yang tersungkur ke tanah itu mengerang kesakitan. Pergilah dari sini, Mas. Jangan coba datang lagi. Ucap Miuni sembari membantu Arik berdiri. Lihat saja kamu ya. Kamu tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa. Hari ini kamu boleh menang,
Tapi suatu saat nanti aku yang akan memenangkan istrimu itu. Kamu sangat melindungi istrimu, bukan? Tapi suatu saat nanti kamu akan hancur karena dia. Ucap Erik. Aku menunggumu. Bawa sampah-sampah yang lain, agar kubakar sekaligus dalam lubang sampah. Tantang Reki. Erik kemudian pergi sembari memegang tangannya yang patah. Melihat Erik sudah pergi, Tini dan Murni berhambur ke pelukan Reki, yang membuat dada Azura jadi bergemuruh. Lepasin suamiku! Ucap Azura sembari menarik tangan Myuni dan juga Tini. Ya ampun, Mbak. Biarkan kami merasakan kehangatan dada suamimu yang bidang. Ucap Tini yang sengaja membuat Azura cemburu. Abang. Mata Azura mengerling. Aku nggak meluk mereka, baby. Apa kamu tidak melihat kedua tanganku sekarang ada di atas? Ucap Reki. Pokoknya malam ini tidur di luar. Ucap Azura, sembari melangkah ke teras kontrakannya. Jangan membuat dia begitu. Kalian ini. Aku benar-benar bisa tidur di luar. Ucap Reki. Kami sangat suka melihat istrimu cemburu. Ucap Myuni sembari terkekeh. Kalau dia nggak ngajak tidur di kamar, kami bisa berbagi kamar sama abang. Tini sengaja mengeraskan suaranya, agar Azura mendengarnya. Abang cepatan mau masuk nggak? Nanti aku kunci palang, jadi nggak bisa masuk selamanya. Ucap Azura setengah berteriak. Reki bergegas mendorong motornya, dan memberikan bukusan makanan untuk Myuni dan Tini. Setelah itu dia masuk ke dalam, karena dia tidak mau tidur tanpa memeluk istrinya itu. Bab ke-27, Ziarah.